Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam rezekinya, ataupun dimudahkan dalam belajar. Nah, baik pelajaran Bapak maupun pelajaran yang lain ya. Tetap semangat, salam TIK semuanya ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang internet dan dasar web ya. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari ilmu TIK, bahwa ilmu TIK itu sangat dibutuhkan ya. Bahkan ketika pandemi sekarang, ilmu TIK itu paling banyak dipakai. Baik kalian ataupun guru-guru semua dipaksa paham ya tentang ilmu komputer dan ilmu TIK tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang internet dan dasar web ya. Dari apa? Dari pertama dari sejarah, perkembangan internet dan layanan internet. Nah, pertama pembahasan tentang pengertian sejarah, website, web server, dan aplikasi internet. Nah, pengertian internet ya. Jadi internet dapat diartikan adalah jaringan komputer yang luas dan besar yang mendunia ya, menghubungkan memakai komputer dari suatu negara ke negara lain. Jadi internet itu dibangun ya untuk menghubungkan jaringan dari, misal kalau bahasanya itu dari ujung dunia sampai ke ujung lagi ya. Untuk apa? Untuk dapat bertukar informasi ya, atau saling berkomunikasi. Ingat TIK ya, teknologi, informasi, dan komunikasi ya. Jadi untuk mengirim informasi dan komunikasi ya, sehingga bisa apa? Bisa interaktif dan juga secara real time. Jadi walaupun jaraknya jauh, mereka tidak terpotong adanya jarak tersebut. Mereka tetap secara real time itu dikirim jam 12, nyampe juga jam 12. Nah, itu adalah pengertian dari internet. Jadi, nah itu kan sebenarnya komputer luas ya, komputer yang besar yang sangat mendunia. Itu adalah internet. Jadi sejarah internet itu, nah, dibangun oleh Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency, atau yang disebut dengan DARPA. Ingat tahunnya ya, 1969. Nah, jadi seperti awal ya, Mister bilang ketika kalian memperhatikan mungkin ya. Jadi dibangun awal internet itu bukan mereka ingin menghubungkan seperti tadi yang dibilang ya, menghubungkan dari negara ujung dunia ke ujung dunia lagi ya. Enggak. Awal internet dibuat itu untuk mendapatkan informasi, bertujuan untuk apa? Untuk berperang ya. Jadi mereka meningkatkan teknologi informasi itu untuk apa? Untuk berperang ya. Jadi apa pentingnya informasi? Nah, kalian harus tahu nih, ilmu, informasi itu sangatlah penting. Tanpa adanya itu, perang aja nih, perang. Misal kalian hanya punya pasukan 5.000 ya. Kalian nggak tahu nih informasi musuh itu pasukannya berapa. Dan kalian main serang aja, dan ternyata pasukan musuh itu lebih besar dari punya kalian, misal 10.000. Nah, informasi itulah yang berharga di situ ketika dalam masa perang, sehingga dibangunlah internet ya. Jadi kita bisa mengukur, bisa menstrategikan, bisa merencanakan dari apa? Dari informasi yang kita dapat. Itu pentingnya adalah informasi, Kak. Makanya itu bidak pertama ketika kalian belajar, ketika kalian mau ulangan, ketika zaman dulu itu berperang, itu yang paling dibutuhkan adalah informasi ya. Makanya jangan kalian berpikir bahwa yang penting pertama itu adalah uang, tapi adalah informasi. Dengan adanya informasi, semua kita bisa dapatkan, bisa kita pikirkan, strategikan. Nah, kemudian dibangunlah tahun 1970, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email untuk ARPANET. Nah, DARPA, kemudian organisasi DARPA ini membangun ya email untuk ARPANET. Oke. Kemudian pada tahun 1972 itu 10 komputer berhasil dihubungkan ya.
sehingga mereka bisa berkomunikasi sehingga membentuk sebuah jaringan ya. Jadi 10 komputer ini bisa saling terhubung ya satu sama lain. Dan kalian pasti tahu ya, pada tahun-tahun segitu itu komputer itu sangatlah besar, makanya itu 10 komputer ini termasuk bagus ya. Kalau kalian searching komputer zaman dulu gitu, lihat di gambar itu gede-gede kayak lemari ya tuh. Dan mulai di situ diperkenalkan namanya @ ya, @ nah biasanya kalau di email ya apa aja, @gmail, @yahoo, email, atau lagi @yandex dan lain-lain, banyak. Nah di sini ARPANET mulai dikembangkan ya, dan komputer pertama jadi Computer University College London itu merupakan komputer pertama di luar Amerika Serikat menjadi anggota jaringan ARPANET. Jadi di London ini merupakan ini nih, universitas ini nih yang di Inggris merupakan komputer pertama di luar AS. Jadi yang pertama banget itu adalah AS, kemudian berikutnya ke Inggris ya. Dan juga nih Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan gagasan ya menjadi cikal bakal pemikiran internet di Universitas Sussex. Nah, dan ini di Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan ya. Jadi itu teori, bahasanya itu teori dulu. Jadi sebelum kita mempraktekkan biasanya banyak teori yang menjelaskan tentang internet ini bagaimana ke mereka itu. Nah, Ratu Inggris berhasil ya, testimoni bahasanya ya, Ratu Inggris tuh berhasil mengirimkan email dari Royal Signal ke radar establishment di Malvern ya. Jadi Ratu Inggris itu berhasil ya testimonikan ya dari program Amerika itu mengirimkan email ya. Diperhatikan tahunnya dan sudah lebih dari 100 komputer bergabung ke ARPANET ya, berkembang. Dan ini kayaknya 100 komputer pun juga tidak hanya di Amerika, yang bisa terhubung juga ke Inggris. Nah, kalian ambil buku, kalian catat ya, bisa kalian balikin kembali ke video sebelumnya atau dimundurin, dicatat ya. Nah, pasti selalu ada evaluasi berikutnya. Oke. Oke, dan kemudian Tom Cruise dan Jim Ellis menciptakan newsgroup pertama kali yang diberi nama Usenet. Nah, pada tahun 1979. Kalian tahu kan newsgroup itu apa? Ya, seperti kalian tahu nih, newsgroup itu seperti website berita ya, kayak kalau sekarang Kompas atau berita terkini dan lain-lain. Nah, di pentingnya zaman dulu itu pas masih perang itu berita sangat penting. Misal dengan adanya berita tersebut, negara-negara lain bisa tahu, misalnya Indonesia merdeka lah ya, atau dengan ada berita bisa tahu nih terjadinya proklamasi atau terjadinya perang ya, atau tewasnya. Nah, itu semua berita itu jadi penting ya. Kemudian tahun 1981 itu France Telecom meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang saling bisa menelpon berhubungan dengan video link. Nah, ini pertama kali nih. Namanya apa? France Telecom ya. 1982 ya. Dibentuklah transmisi kontrol protokol atau disebut dengan TCP dan internet protokol atau disebut dengan IP. Nah, ntar kita belajar nih ya. Kedepannya kita belajar ya tentang TCP dan IP. Yang penting kalian tahu dulu nih ya, tahun berapa nih? 1982. Oke, kita belajar ke depannya. Karena apa? Di internet sangat berhubungan erat dengan namanya TCP, IP ya. Kemudian berikutnya 1984. Nah, sekarang kita mengerti yang namanya penamaan sistem domain ya, atau dikenal dengan DNS, Domain Name System ya. Ini kita belajar juga ntar ke depannya ya. Dimana ini yang mempermudah nanti kita. Oke, nah kalian catat tuh ya, 1984. Dipahami itu.
Kemudian jumlah komputer itu semakin meningkat. Ya jelas ya, semakin lama semakin meningkat. Nah, Fedel menemukan IRC atau Internet Relay Chat. Kemudian pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan editor browser ya. Dan ini lahirlah namanya WWW ya. World ini kurang D nih. World Wide Web ya pada tahun 1990. Oke. Kemudian mulai tuh komputer tersambung 1 juta lebih ya. Dan istilah surfing ya, tahu surfing ya? Berselancar di dunia internet. Nah, di dunia maya baru ada. Karena apa ini ada? Karena sebelumnya WWW atau World Wide Web itu lahir. Dan banyaklah mulai tahun 1994 ya, tumbuh menjadi 3.000 alamat. Nah, zaman dulu itu segini itu udah banyak ya, belum sedikit karena zaman dulu itu internet sangatlah mewah. Komputer yang punya komputer itu nggak sembarang orang ya. Jadi itu dulu itu sangat luar biasa punya komputer dan internet. Oke. Nah, kemudian barulah Yahoo didirikan sekaligus kelahiran Netscape Navigator. Nah, ini yang ketiga nih, manfaat internet. Ya. Jadi kita dengan adanya internet, pertama itu adalah informasi untuk kehidupan pribadi ya. Jadi kita bisa tahu nih ilmu-ilmu kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani dan sosial ya. Sosialnya bisa kayak web WhatsApp atau Instagram, Facebook dan lain-lain. Rohani kayak bisa kalian mencari kitab-kitab ketika pelajaran agama, kalian searching tuh huruf ikhlas apa aja, huruf izar apa aja. Nah, itu kan seperti itu. Pengembangan pribadi seperti quote ya, quote orang sukses ya, yang dimana itu bisa meningkatkan motivasi kalian dan lain-lainnya. Ada hobi lah, rekreasi banyak. Kemudian yang kedua adalah informasi untuk kehidupan profesional. Nah, ya seperti apa? Seperti sekarang nih, kayak Ruang Guru, Brainly, ya, bisa lagi berita bisnis dan lain-lain sebanyak ya. Kompas, bisa lagi saham, dan itu banyak ya. Jadi di mana internet itu memiliki fungsi yang beragam. Tergantung di mana penggunanya itu butuhkan ya. Kalau kalian ingin belajar, kalian buka Brainly, Ruang Guru, atau bisa juga di YouTube, di Blogger dan lain-lain ya. Dan juga ketika kalian menggunakan internet itu kalian tidak mengenal namanya batas negara ya, ras, kelas ekonomi, ideologi ataupun faktor-faktor. Namun memang ada beberapa ya. Internet itu dibatasi negara. Contoh di mana? Korea Utara ya. Di mana internet itu tidak semudah ya kita di negara seperti di negara kita ya. Yang seperti apa-apa itu mudah banget viral. Di sana itu internet tuh susah banget itu di Korea Utara. Karena apa? Bukan karena tidak mengenal batas negara, tapi emang itu udah peraturan dari negara yang membatasi internet. Jadi seperti itu ya. Kemudian manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Ya itu namanya internet ya. Tidak mengenal namanya jarak ya, maupun kamu ada di ujung dunia di utara ataupun di ujung dunia di selatan, tidak mengenal namanya batas, jarak dan waktu ya. Oke, sekian untuk kali ini. Kalian catat ya. Jadi insya Allah ilmu kali ini bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Nanti kalian ketika kalian catat, kedepannya ada evaluasi. Insya Allah ntar tunggu berita berikutnya. Ntar misalkan adakan quizzes ya, quizzes. Mungkin beberapa kalian udah tahu ya quizzes ya. Nah siap-siap nanti ada infonya. Oke, semuanya kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata atau misal menjelaskan kecepatan. Bisa kalian ulangi lagi videonya ya. Salam sehat semuanya, salam buat keluarga,
Semoga corona cepat selesai dan Mister emang benar-benar kangen ya, biar bisa ketemu dengan kalian ya, bisa canda dan tawa lagi dengan kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.